Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menemani waktu istirahat Anda saat ini dalam program Seputar Riau. Berita akurat dan penuh inspirasi. Bersama saya, Tita Ferani Riau, berikut melaporkan. Selama masa pandemi ini, sebagaimana kita tahu ada banyak sektor di bidang kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun yang lainnya terpengaruh dari dampak pandemi ini. Salah satunya Provinsi Riau, berada di daerah Kampar. Daerah Kampar sendiri ini kita memiliki salah satu organisasi yang bernama KNPI Kampar. Hari ini kita bersama dengan Ketua KNPI Kampar, bersama Bapak Abu Nazar SH. Bersama Bapak kita akan berdialog mengenai bagaimana kegiatan KNPI semasa pandemi ini. Hari ini kita dari Riau.tv bersama dengan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Daerah Kampar Provinsi Riau bersama Bapak Abu Nazar SH. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tika ya? Tita. Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak. Iya. Nah, sebagaimana kita tahu saat ini kita juga sudah hampir setahun lebih menghadapi pandemi yang berdampak di berbagai macam sektor saat ini, termasuk salah satu dalam organisasi KNPI sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Bapak selama masa pandemi selaku Ketua KNPI Kampar dalam menghadapi situasi pandemi dan berjalannya organisasi ini? Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya panggil saya saja Bung gitu kan? Bung ya? Karena di KNPI ini saya dipanggil Bung. Bung Abu Nazar. Iya. Gitu Mbak Tita ya. Iya. Baik, ditanya persoalan pandemi ya. Ini pandemi ini sudah hampir sejak tahun 2019 ya. Akhir ya. 2019 akhir ya. Akhir, sampai hari ini masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama pandemi ini COVID-19 ini berpengaruh sekali ya. Baik dari bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, itu sangat berpengaruh, terutama hal-hal yang bersifat kegiatan kemasyarakatan dibatasi, adanya jam tertentu ya, pembatasan waktu, jadi kegiatan pun juga dibatasi. Nah, KNPI Kampar mau tidak mau ini merupakan ujian ya, cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi. Mau tidak mau kita juga harus mensiasati bagaimana kegiatan kita ini tetap bisa berjalan dan eksis gitu. Begitu. Nah. Baik, kalau begitu jadi untuk saat ini kira-kira bagaimana cara KNPI Kampar sendiri untuk mensiasati kegiatannya agar terus berlangsung selama masa pandemi dengan adanya pembatasan waktu sendiri dari pemerintah setempat? Ya, pertama kita memang banyak ya kegiatan ya. Kemarin kita hendak rapat kerja daerah, namun juga dibatasi, nggak boleh berkumpul. Kita taat aturan pemerintah, himbauan pemerintah itu kita taat, sehingga program rapat kerja daerah itu kita laksanakan secara virtual kan, bisa pertemuan Zoom meeting dan sebagainya itu, dan kita sampaikan bahwa apapun alasannya terjadinya pembatasan terhadap persoalan kegiatan, kita mensiasati bagaimana KNPI tetap eksis, terutama generasi muda ya, program-program tetap berjalan. Nah, bagaimanapun kalau tidak ini ya sampai kapan ya? Iya. Tentu kita mesti bersemangat terus. Di antaranya program-program KNPI ke depan ini, sekarang ini sudah bicara kita berbagai program, di antaranya bidang olahraga. Bidang olahraga itu kita sebenarnya mengadakan turnamen, melatih generasi muda. Tapi karena pandemi ini nggak boleh laksanakan itu. Nah, banyak kegiatan kita yang hari ini yang tidak mengumpulkan orang banyak. Contoh, KNPI Kampar akan membangun masjid itu 7. Setiap daerah itu Kabupaten Kampar ada 7 masjid yang akan kita bangun. Ini sudahlah program bidang keagamaan. Nah, dari mana anggarannya? Nah, ini pemuda punya dana tidak? Memang tidak ada. Tapi adalah semangat generasi muda ini membangun mental pemuda yang cinta terhadap nilai-nilai keislaman. Kita bangun masjid ini. Dan nanti dananya dari para donatur. KNPI hanya fasilitator ya kan. Alhamdulillah dari 7 masjid itu yang kita canangkan itu sudah ada sekitar 4 yang sudah 4 tanah, bukan belum lagi 4 wakaf dari warga sendiri mewakafkan untuk berbangun masjid.
Nah, nanti kita akan kumpulkan donasi melalui KNPI Peduli, itu punya rekening sendiri gitu. Berarti dari lewat partisipasi masyarakat untuk terus membangun nilai keislaman di bidang keagamaan untuk KNPI ini sendiri. Berarti KNPI ini sebagai media. Iya, medianya aja. Jadi memang masyarakat kita ajak, pemuda kita ajak bergotong royong secara bersama membangun masjid ini. Kenapa kita ciptakan generasi yang cinta terhadap masjid ini? Karena apalagi sekarang pengaruh globalisasi, kita didik ini mental pemuda ini, mental yang bersikap agama ya, keislamannya bagus. Kalau sumber daya pengetahuan keagamannya bagus, insya Allah mereka tidak akan pernah terpengaruh dengan dunia yang parah, pengaruh yang negatif itu sekarang. Nah, ini paling bahaya gitu. Lalu bagaimana Bapak kira-kira kerjasama antara KNPI dari daerah Kampar terhadap Provinsi Riau ini sendiri? Nah, ini tentunya secara struktural organisasi, Jakarta itu kan ada DPP namanya, Dewan Pimpinan Pusat, itu dipimpin oleh Ketua Umum. Ketua Umum kita Nur Fajriansah. Kemarin memang akan dilaksanakan kongres. Kemudian di Provinsi Riau itu ketuanya itu Ketua DPD namanya, Dewan DPD Provinsi Riau itu Pak Nazarudin. Bung Nazarudin, beliau ini adalah Wakil Bupati Pelalawan. Saya Abu Nazar, Ketua DPD KNPI Kampar. Nah, bagaimana hubungan mereka dengan KNPI? Tentu segala aspek keorganisasian itu memang kita ada hubungan. Misalnya ada kegiatan di Kabupaten Kampar, kita juga koordinasi dengan Provinsi Riau. Kalau melibatkan Jakarta Pusat, itu kita undang mereka. Program ini memang harus bersinergi gitu. Bersinergi, saling membantu ya. Saling membantu. Kira-kira menurut Bapak bagaimana tanggapan masyarakat adanya KNPI sebagai penyalur media untuk membangun wadah para pemuda di daerah Kampar ini sendiri? Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap KNPI ini sendiri? Ya, pertama kita ketahui bersama bahwa KNPI ini merupakan Komite Nasional Pemuda Indonesia, berhimpunnya seluruh organisasi pemuda, baik itu pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pemuda NU, semuanya, termasuk ini organisasi nasional, artinya memang tidak membatasi agama. Ada dari Kristen, Nasrani, Hindu, semuanya berhimpun di KNPI. Nah, artinya KNPI ini adalah sebuah organisasi berhimpunnya para OKP, organisasi kemudaan. Nah, makanya ketika saya terpilih itu saya dipilih oleh OKP, perwakilan OKP yang ada. OKP itu organisasi kepemudaan. Nah, artinya tanggapan masyarakat bagaimana? Positif. Kegiatan kita positif. Pertama, Kampar ini kita mengusulkan pendirian Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Selama ini Kampar itu bidang pemuda itu di bawah Dinas Pendidikan. Itu ada bidang Kabid namanya, di naung Kabid. Nah, ini kita khusus akan membentuk Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini kita usulkan kepada Bupati Kampar untuk apa? Agar dinas ini fokus, ya kan? Fokus membantu meningkatkan sumber daya pemudanya, baik fasilitas olahraga, fasilitas kepemudaan. Nah, dengan demikian mereka ini tidak lagi menjadi hanya bagian kecil, tapi kita lihat ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk membangun mental, membangun sumber daya pemuda. Maka diperlukan Dinas Pemuda dan Olahraga. Dengan adanya Dinas Pemuda dan Olahraga ini bisa ambil dana di Jakarta kan, membangun stadion mini, kreativitas pemuda bisa kita bentuk. Ya kan, ada tempat-tempat mereka berkreativitas kan, yang hobi misalnya seni, kita siapkan panggungnya. Hobi olahraga kita siapkan lapangan bola voli dan sebagainya itu. Di samping itu juga peningkatan sumber daya manusianya, pelatihan skill umpamanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Itu Berarti dengan adanya KNPI ini sangat membantu hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dari daerah Bupati ini sendiri. Iya, bersinergi kita dengan pemerintah daerah, masyarakat. KNPI tidak akan bisa berjalan sendiri. Pemuda tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa ada dukungan dukungan dari pemerintah kan, tanpa dukungan dari masyarakat. Artinya ini saling membutuhkan lah gitu kan. Nah, begitu tuh. Oke. Cukup ya. Berarti dengan adanya KNPI ini sangat membantu kegiatan dari masyarakat untuk daerah Kampar sendiri, sebagaimana perhubungan terhadap bagian dari Kabupaten Kampar pemerintahannya
Tentu ini sangat menjadi aspek positif bagi masyarakat dengan adanya KRPI sebagai wadah penyalur untuk setiap kegiatan yang ada di Kabupaten Kampar ini sendiri. Sekian dari Bapak, terima kasih banyak sudah hadir saat ini di program Riau.TV, program seputar Riau. TV Melayu Riau selalu di hati. Anda bisa mengakses program kami di riautelevisinetwork.com. Bersama saya, Tita Khairani Riau, berikut melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.